Bismillahirrahmanirrahim. Vaksin buatan Indonesia. Akhir-akhir ini heboh tentang vaksin merah putih, merupakan vaksin bikinan anak karya Indonesia untuk menghadapi kondisi seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit belajar tentang apa itu vaksin merah putih, biar kita tidak salah menduga tentang vaksin ini. Jadi vaksin ini pada tahun 2022 ini akan dimulai produksi. Itu merupakan kata dari Erick Thohir, salah satu menteri di dalam pemerintahan Presiden Jokowi atau Menteri BUMN. Kemudian vaksin merah putih akan terus dikembangkan, yang mana ternyata mempunyai fakta. Yang pertama adalah pengembangan bibit vaksin merah putih ternyata sudah 50%. Jadi pengembangan bibit vaksinnya sudah berjalan 50%. Dan 2021 pemerintah akan mengalokasikan anggaran 280 miliar untuk penelitian vaksin merah putih. Kemudian yang nomor 3, vaksin merah putih baru diproduksi massal akhir 2020 tahun 2021. Jadi dikembangkan nanti produksi massal pada akhir tahun 2021. Kemudian yang nomor 4, pemerintah akan melibatkan swasta untuk memproduksi vaksin merah putih. Jadi pada saat ini sedang melakukan pengembangan, penelitian, dan nanti akan produksinya akan melibatkan swasta. Kemudian harga vaksin merah putih dipatok Rp74.000. Kemudian informasi yang lain bahwa ternyata tujuan dari pembuatan vaksin merah putih ini mempunyai tujuan. Yang pertama adalah pemerintah ingin membuat vaksin yang asli Indonesia, dibuat oleh Indonesia, dilakukan penelitian di Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua untuk melawan virus yang bersirkulasi di Indonesia. Jadi mampu menahan virus yang berkembang di Indonesia. Kemudian akan diberikan lebih dari 1 kali untuk individu. Jadi setiap individu akan mendapatkan vaksin lebih dari sekali dan bisa memasok 50% kebutuhan vaksin dalam negeri. Jadi kebutuhan 50% vaksin dalam negeri nanti produksi dari vaksin merah putih, 50% sisanya dari pembelian negara luar. Kemudian mengapa vaksin merah putih? Jadi nomor 1 adalah kita tidak tergantung dari vaksin dari luar negeri karena kan biayanya sangat besar sehingga pemerintah memulai untuk membuat. Kemudian melengkapi vaksin hasil kerja sama pihak luar. Jadi ada kerjasama dengan pihak luar, ada penelitian bersama dan nanti akan mengembangkan vaksin. Kemudian daya tahan vaksin yang luar hanya 6 bulan sampai 2 tahun. Dan ini nanti akan dilakukan penelitian, vaksin merah putih akan mampu bertahan berapa lama untuk melindungi manusia Indonesia. Yang mana nanti kita perlu ketahui dulu tentang rencana perjalanannya. Jadi pada akhir tahun 2020 ini, setelah melakukan pengembangan akan ada namanya uji praklinis. Jadi uji praklinis di dalam laboratorium, kemudian akhir 2020 juga akan dilakukan uji coba ke hewan. Jadi nggak langsung ke manusia, jadi ke hewan terlebih dahulu. Kemudian pada awal 2021 diujikan ke manusia tetapi terbatas. Jadi dinamakan penelitian ke manusia. Baru setelah itu hasilnya apa, bagus atau tidak, akan diproduksi secara massal. Dan lembaga yang terkait pada pengembangan ini semuanya adalah yang terdapat di Indonesia. Yang pertama lembaga Eijkman ya, dari Balitbank ke Kemenkes, jadi Kementerian Kesehatan mempunyai badan penelitian dan pengembangan kesehatan, kemudian Bio Farma dan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Sehingga kita doakan semoga vaksin merah putih cepat berhasil pengembangannya, bagus hasil penelitiannya, dan mampu diproduksi massal sehingga bisa membantu penanganan situasi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu sehat.